Yo, Bro Loren, lanjut. Oke, sekarang sesuai janji saya bakal coba untuk bahas mengenai Gamamon ya. Karena seperti yang kalian tahu, evolusinya udah lengkap dan juga sedikit peringatan sebelumnya saya nggak akan bahas untuk level di atasnya championnya Gamamon ya. Karena untuk animenya sendiri juga masih baru sampai tahap champion semua kan Digimonnya. Jadi ya, karena saya juga udah keburu ini apa namanya, keburu penasaran juga pengen bahas ini keempat-empatnya wujud Gamamon. Jadi ya udah, saya buat konten aja terlebih dahulu, nanti untuk selebih-lebihnya kita lihat aja untuk kedepannya ya. Oke, ini evolusi Gamamon yang beragam ini cukup menarik ya teman-teman. Ini seperti formnya Kamen Rider Kuga nggak sih? Kan ada 4 tuh ya kan. Jadi kita akan bahas dari wujud bayinya sampai ke wujud keempat championnya ini. Oke, sampai menyaksikan. Oke, sekarang kita akan bahas soal Gamamon dan evolusinya dari bayi hingga semua bentuk championnya. Persiapkan diri kalian dan duduklah sambil bawa cemilan, karena ini akan sangat seru. Kurimon merupakan Digimon slime berlevel Baby 1 dengan tanduk kecil dan jambul. Dia sangat aktif bahkan sebelum lahir dari Digitama dia sudah melompat. Setelah menetas dia bergerak sana kemari, tanduk dan jambul di kepalanya masih lunak dan belum matang. Dan walaupun belum bisa digunakan untuk bertarung, itu membantunya untuk menjaga keseimbangan ketika bergerak dan melindungi dirinya. Dia akan mengancam musuh secara heroik dengan membuat gelembung untuk menakut-nakutinya. Kemudian ada Gurimon, yaitu Digimon Laser berlevel Baby 2, Digimon yang tumbuh dari Kurimon yang kini punya 2 tanduk. Dia melompat-lompat secara energik dan ketika menemukan batu besar yang keras, dia langsung menabraknya dengan jurus rudukan Ciku-Ciku Attack. Dia suka melewati bebatuan dan berlari berkeliling dengan penuh energi untuk jadi lebih kuat. Jambulnya tambah mengeras dan menjadi tambahan untuk melindungi tubuhnya. Dan ini memberinya efek untuk membuatnya terlihat lebih besar. Nah, akhirnya kita masuk ke bagian utama ya teman-teman, yaitu kita akan mulai bahas Gamamon di sini. Persiapkan diri kalian. Jadi, Gamamon adalah Digimon rookie Ceratopian beratribut virus, Digimon putih, muda, dan tidak biasa yang baru-baru ini saja ditemukan. Evolusi menjadi Gamamon dikatakan terhubung dengan sinyal digital yang datang dari angkasa ekstragalaktik. 2 tanduk keras yang ada di kepalanya adalah senjata yang berguna untuk pertahanan dan juga serangan. Dia juga bisa melayang di udara dan terbang sebentar dengan sayap kecil di punggungnya. Dia jarang mengeluarkan emosinya, tapi ketika kita mendekatinya, dia akan secara perlahan menempel dengan kita. Jurusnya adalah Horn Attack yang berupa serudukan tanduk dan juga Break Claw di mana dia mengumpulkan energi di tangan kirinya dan menyerang dengan cakaran yang sangat kuat. Bahkan bisa membuat Digimon Champion terluka seperti di episode 1 saat dia menghajar Clockmon ya teman-teman. Ini suatu prestasi yang luar biasa untuk Gamamon karena dia bisa melukai Digimon Champion sekalipun. Sa, minasan, koko kara wa honban da. Wen evento ni ikimashou. Battle Gamamon, Digimon Dragonman berlevel champion dan beratribut vaksin. Sebuah bentuk di mana Gamamon tumbuh dan berubah menjadi merah karena api di hatinya yang membara. Kelincahannya meningkat, kemudian tenaga dan kecepatannya dalam pertarungan jarak dekat meningkat lebih jauh lagi. Kekuatan serangannya dapat digandakan ketika emosi di hatinya tumbuh semakin meluap. Jurusnya adalah Soul Blow yang mana dia memukul musuh dengan api yang muncul di tangannya, lalu Soul Shot di mana dia menciptakan api di tangannya dan dapat ditembakkan dengan berbagai versi, peluru-peluru api dan bola api raksasa. Kekuatannya dapat menghancurkan serangan Pamon yang berlevel ultimate. Jadi, emang Battle Gamamon ini sangat kuat ya. Dan bermodalkan emosi yang meluap saja, dia bisa lebih kuat lagi. Lalu ini juga menjadi form champion utama yang sering digunakan oleh Hiro dan Gamamon. Dan selanjutnya ada Kaos Gamamon, Digimon Dragonman berlevel champion dan beratribut data. Sebuah bentuk di mana Gamamon tumbuh dan berubah menjadi biru karena berpikiran tenang dan jernih. Dia terbang seperti glider dengan melebarkan selaput di bawah kedua lengannya, membuatnya dapat terbang jauh dari tempat tinggi atau naik sedikit ketika terbang dengan jet pendorong di lututnya. Dia selalu tenang, kalem, dan bertarung dengan melihat pergerakan musuhnya. Jurusnya adalah Urda Impulse yang melakukan serangan menyeruduk ketika terbang, dan Lambert taktik yaitu tendangan salto dibantu jet lututnya. Ini merupakan form champion kedua Gamamon dan hanya dapat diakses ketika
Gamamon berpikiran jernih dan fokus pada keinginan untuk terbang di langit. Dan kemudian ada Weezun Gamamon, Digimon Ceratopian berlevel champion dan beratribut data. Ini merupakan wujud dewasa Gamamon yang berkaki 4. Dia memiliki sikap mengesankan dan kemurahan hati. Dia memiliki senjata api di bagian-bagian tubuhnya. Dua tanduknya berubah menjadi meriam jarak jauh, tanduk di hidungnya berubah menjadi senapan anti udara, kemudian ujung dari keempat kakinya berubah menjadi auto cannon kecil. Dia dapat menembakkan semuanya, namun pergerakan normalnya sangatlah lambat. Jurusnya adalah Sedona, yaitu menembakkan amunisi bertenaga tinggi dari kedua tanduknya. Lalu Albion, meriam positron yang dia tembakkan dari laras senjata panjangnya ketika dia menusukkan ekornya ke tanah untuk mengisi tenaga, memamerkan daya serang terbesar Weezun Gamamon. Namun setiap kali dia menembakkannya, exosport di tubuhnya akan dibuka untuk melepas hawa panas sehingga tidak dapat ditembakkan berulang kali. Ini form champion ketiga yang didapat di episode 12. Lalu dia kelihatan bertubuh keras dan besar, tapi ya tadi, kecepatannya berkurang di antara form yang lain. Sayang aja Albion gak jadi dipakai ya, soalnya dia keburu ditengahin sama si kakek Zasomon. Padahal itu pasti cukup kuat buat ngelibas semua pasukannya. Dan terakhir, Gulus Gamamon, Digimon Dragonman berlevel champion dan beratribut virus. Digimon mengerikan yang berubah dari Gamamon ketika hati jahat yang tersembunyi dalam dirinya terlepas. Dia menolak segala interferensi dari sekelilingnya dan hanya tertarik pada pertarungan. Dan ketika dia melihat musuhnya, dia tak akan berhenti menyerang hingga mereka menghembuskan napas terakhirnya. Dan juga bertarung secara ganas, di mana dia akan terus menyerang tanpa peduli tubuhnya akan hancur sekalipun. Jurusnya adalah Dark Palace, yaitu menghancurkan musuh dengan api kegelapan yang muncul di tangannya. Tapi visualnya di sini dia terlihat seperti membuat bola api raksasa. Mungkin fungsinya mirip dengan api Battle Gamamon ya, atau mungkin sama, hanya saja elemennya adalah api kegelapan. Kemudian Desdemona mengendalikan api kegelapan sambil mempertahankan kekuatannya. Saat dia hempaskan api ini, dia bisa menghancurkan pembatas ruang yang mengisolasi para tamer dan Digimon yang ada di pseudo digital world dengan dunia manusia. Jadi dia dapat membuat semacam retakan pada ruang, dan dia bisa keluar masuk dari ruangan tersebut jika dibiarkan. Lalu terakhir Dead End Skewer, yaitu menggunakan ujung ekornya untuk menusuk bagian vital musuh dengan akurasi tinggi. Ini wujud yang berbahaya dan sepertinya merupakan kepribadian asli Gamamon sebelum bertemu Hokuto. Tapi itu pendapat saya aja sih. Masih banyak misteri mengenai Gulus Gamamon ini. Bahkan, dia punya kemampuan untuk membalik serangan Chrono Breaker milik Clockmon. Dan juga efeknya juga berbalik pada Clockmon sehingga dia perlahan menjadi rongsokan. Seperti yang terlihat di episode 9. Dan pada episode 1 dan 9 dia hanya terlihat sebagai bayangan. Namun, kita dapat merasakan kekuatannya yang mengerikan saat menontonnya. Jadi kira-kira seperti itu evolusi Gamamon dan kemampuannya sejauh ini. Kalau ada update mungkin bisa kalian nantikan terus review per episodenya ya. Wah, apa itu tadi? Rasanya kayak kesurupan sesuatu. Oh, Hiro. Gamamon, kamu baru pulang. Hiro, kamu lagi ngapain? Baru aja tadi selesai bahas kemampuanmu. Oh, aku telat ya? Nggak apa-apa, tenang aja Gamamon, gak usah sedih. Karena video ini sudah diupload di channelnya Rokuroren. Dan juga jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komentar, dan juga share videonya ya. Oh, mungkin kita bisa dapat lebih banyak petunjuk dari beliau. Sedikit pun tidak masalah. Yang penting kita selangkah lebih dekat untuk mengetahuinya, yaitu mengetahui misteri dari dunia digital. Aku mau nonton. Ya, sabar ya. Sampai jumpa. Ayo sama-sama nantikan video berikutnya. Bye-bye.